wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kali ini kita melanjutkan untuk semester 2 ya, yaitu tentang APBN dan APBD. Tentunya anak-anak harus bisa mengetahui dengan melalui pembelajaran online ini, dan harus bisa mengkaji dari beberapa buku-buku yang lain. Tentunya adik-adik harus aktif dalam pembelajaran ini. Untuk kita melihat pembahasan ini ya, kita bahas yang pertama yaitu APBN dan APBD, sekaligus tujuan dan asas dan format APBN. Ini tentunya yang kita kaji pada hari ini ya. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN. Ini memang utama yang sangat penting dilakukan oleh negara, termasuk kita ambil negara Indonesia. Tentunya tak lepas dengan adanya APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan belanja negara ini merupakan penting pokok vital bagi negara. Tentunya terkait dengan adanya perekonomian negara dan pembangunan ekonomi negara, itu semua tak lepas dengan adanya APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk melihat definisinya, APBN adalah daftar yang sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Yang dimaksud dengan daftar sistematis itu adalah dalam bentuk format daftar, yaitu bisa dalam bentuk penerimaan dan bisa dalam bentuk belanja atau pembelanjaan. Itu memang secara sistematis. Itu memang anggaran yang dilakukan oleh negara, yaitu termasuk kita ambil negara Indonesia, yang memuat rencana yaitu penerimaan dan pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun, yaitu diawali Januari sampai 31 Desember, apalagi sekarang Januari awal yaitu tahun 2021, yaitu merupakan daftar secara sistematis. Ini anggaran negara, anggaran yang dibuat oleh pemerintah. Tentunya di sini sangat penting untuk dilakukan oleh negara masing-masing, termasuk di Indonesia. Memang di anggarannya memang dalam waktu 1 tahun. Ya, kalau negara tanpa ada APBN, artinya tanpa anggaran, tentunya negara itu mengalami sangat tidak pasti dalam kegiatan ekonomi maupun dalam bentuk pembangunannya. Makanya anggaran penting ya. Dan fungsinya, ini fungsi harus dilaksanakan, harus dikerjakan oleh pemerintah karena ini negara. Fungsi pertama yaitu fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian suatu negara. Yang dimaksud dengan alokasi ini adalah sesuai dengan sasaran, tepat, dan nilai guna pada yang berkenaan, yang berkepentingan. Memang harapannya adalah yaitu mengarah kepada perekonomian. Contohnya kita ambil pengangguran. Jangan sampai terjadi pengangguran di Indonesia itu merajalela. Nah, disinilah pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan menentukan anggarannya, yaitu membuka lapangan kerja. Itu salah satu contoh untuk penganggurannya. Itu semua adalah membutuhkan anggaran, yaitu disebut dengan APBN.
atau fungsi-fungsi yang lain, termasuk di situ ada contohnya pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Itu harapannya sampai ke sana. Jangan sampai terjadi menyalahgunakan. Ada APBN saja, ada anggaran. Kadangkala di sini terjadi kesalahpahaman, salah alokasi. Ini sudah ada, tapi kenyataannya di sini banyak terjadi penyelewengan atau disebut dengan adanya suatu korupsi. Nah, ini sering terjadi kita melihat di media-media massa, termasuk apalagi di Indonesia, termasuk karena COVID-19 ini juga terjadi banyak penyelewengan. Itu semua adalah dari anggaran negara. Ini yang menjadi sehingga tidak bisa efisien dan tidak bisa efektivitas kegiatan di negara tersebut. Makanya fungsi alokasi ini harus ditempatkan pada sasaran sesuai dengan anggaran yang ada yang sudah ditetapkan oleh negara. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi? Yaitu penyaluran dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak dan bisa menerima. Itu sudah ada anggaran, sehingga dikatakan menjadikan rasa keadilan, tidak memandang masyarakat yang miskin, masyarakat yang kaya, semua sama, kembali, yaitu pemerintah untuk mendistribusikan. Contohnya ada nama istilah subsidi. Nah, ini bantuan-bantuan bagi yang miskin. Itu ada pendistribusian, tentunya adalah dari pemerintah. Tuh, sehingga ini sangat penting harus dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, stabil. Harapannya memang negara kita mengalami suatu keseimbangan, termasuk terkait dengan adanya suatu perekonomian, termasuk dalam pembangunan. Ini harus stabil, ya. Yaitu kita melihat pada antara pendapatan dan pembelanjaan. Ini juga harus stabil, harus seimbang. Jangan sampai terjadi negara itu mengalami defisit. Dan jangan sampai terjadi negara itu mengalami keseimbangan, minimal seimbang. Kalau bisa menjadikan suatu surplus, menjadi lebih. Itu termasuk di negara-negara yang kaya, negara yang maju, negara yang hebat. Itu anggarannya memang anggaran yang surplus. Nah, kita mengaji ke sana sehingga bisa mengarahkan suatu keseimbangan perekonomian, keseimbangan fundamental perekonomian. Itu harapannya ke sana. Makanya APBN ini sangat penting untuk dilakukan oleh negara. Makanya namanya APBN. Ada fungsi lagi, fungsi otorisasi, ya, otoritas, yaitu mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tadi Pak Jaya sudah ngomong bahwa anggaran memang merupakan dasar. Ini sangat penting. Tanpa ada anggaran, yaitu pendapatan belanja negara, jelas tadi saya ngomong bahwa ekonomi nanti tidak bisa berjalan dengan baik, alias mati. Sudah ada saja seperti kenyataan seperti ini, sulit untuk bisa mengendalikan, apalagi tidak ada anggaran. Makanya ada fungsi otorisasi ini perlu dilaksanakan. Dengan demikian pembelanjaan pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau disebut dengan masyarakat. Memang semua perekonomiannya dikembalikan untuk masyarakat, yaitu untuk rakyat, kembali. Ini yang berhak, yang bertanggung jawab pemerintah atas persetujuan dari pemerintah yang lain.
termasuk perwakilan dari masyarakat. Ada lagi fungsi perencanaan. Perencanaan atau disebut dengan adanya planning. Sebelum kegiatan dimulai, tentunya harus ada perencanaan. Contoh, kita melaksanakan anggaran tahun 2001. Berarti perencanaannya tahun 2020. Nah, ini nggak semudah, nggak segampang. Rencananya memang harapannya adalah mengalami keseimbangan, surplus, tapi kenyataannya tiba terjadi mengalami defisit. Ini rencana. Kalau tidak ada rencana, otomatis negara ini perekonomian akan berdampak negatif. Makanya rencana ini harus di awal, pertama kali sebelum melaksanakan kegiatan. Di sini dalam pengertian yaitu mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman acuan bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut atau tahun pada masa yang akan datang. Ini penting rencana. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Pengawasan atau disebut dengan preventif atau disebut dengan pencegahan. Ya, rekembali. Bagaimana jika kegiatan tanpa ada pengawasan? Terjadi apa? Gagal. Apalagi dalam bentuk APBN. Nah, tentunya ini perlu adanya pengawasan. Sering terjadi menyalahgunakan. Pengeluaran tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Pendapatan tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Ini yang menjadi masalah. Makanya program pemerintah sudah jelas, sudah oke, tapi tiba-tiba terjadi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, inilah yang menjadi masalah. Ada apa? Nah, ini perlu adanya pengawasan yang ketat biar nanti berapa pendapatan yang diterima dan berapa pengeluaran atau pembelanjaan yang dikeluarkan, sehingga menjadikan suatu keseimbangan. Ini dalam pengertian anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan, ingat kita garis bawahi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau tidak sesuai, berarti ini ada masalah. Bisa korupsi, bisa menyalahgunakan. Nah, ini perlu adanya suatu pertimbangan, perlunya ada suatu kebijakan, sehingga tidak terulang kembali anggaran di masa yang akan datang. Makanya pengawasan ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk preventif, yaitu pencegahan. Yaitu selanjutnya ada tujuan APBN. Tujuan dari APBN di sini memang yaitu untuk mengatur penerimaan. Penerimaan itu dari mana? Sumbernya itu diatur dalam undang-undang. Memang sumber utama penerimaan negara adalah yaitu dari pajak. Sekali lagi, pajak merupakan sumber utama. Itu ada undang-undang, ada aturan. Dalam undang-undang memang pajak ini, pajak pasal 23 ayat 2 ini tentang pajak. Memang pajak wajib dibayar bagi yang kena wajib pajak, karena itu merupakan sumber utama, sumber penerimaan negara. Itu wajib. Dan juga mengatur pengeluaran. Pengeluaran kemanakah? Memang sangat luas ya, pengeluaran untuk subsidi, gaji para pegawai, belanja barang, belanja masyarakat, belanja pemerintah, itu semua negara. Itu diatur biar nanti pengeluaran negara ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa untuk mencapai pada sasaran. Ini sasaran yang sesuai, yang tepat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Ini tujuannya ke sana, rekembali. Makanya pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kembali kepada kita, yaitu melalui APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Makanya pajak ini tentunya
wajib dibayar. Ini kita lihat untuk mengetahui sumber-sumbernya. Sumber-sumber pendapatan negara atau penerimaan negara bisa saja sama, ya. Sumber yang pertama yaitu penerimaan dalam negeri, tentunya dari pajak. Pajak itu sumber utama yaitu dari dalam negeri, ya, termasuk pajak para pegawai. Ada lagi pajak perusahaan, PBB, ya, pajak biaya cukai, pajak biaya masuk, itu semua penerimaan, ya. Ini memang wajib dibayar untuk pemerintah nantinya kepada masyarakat, yaitu melalui APBN. Makanya pemerintah itu mengelola. Ada lagi dari hibah. Hibah ini termasuk dari sisa hasil usaha, ya, pemerintah atau dari BUMN, bisa juga dari BUMS. Ini termasuk bantuan-bantuan yang tak terduga, bisa dari pemerintah, bisa dari masyarakat. Nah, itu semua adalah masuk pada pendapatan negara. Tuh. Ada lagi penerimaan dalam negeri yang lain. Tadi sudah jelaskan bahwa pertama dari pajak, ya, atau lagi dari penerimaan non pajak. Ini juga termasuk penerimaan. Dan yang kedua yaitu pembelanjaan negara. Belanja ini tadi saya sudah ngomongkan bahwa pembelanjaan sama dengan pengeluaran. Ini ada dua, ada belanja pemerintah pusat dan ada lagi dana perimbangan. Ini termasuk pengeluaran atau pembelanjaan negara. Yaitu intinya adalah pemerintah melakukan pembelanjaan kepada APBN melalui anggaran-anggaran tersebut. Di sini ada format APBN. Ini nanti tugas kalian membuat format APBN, ya, dari tahun ke tahun, ya. Di situ nanti akan muncul anggaran yang defisit, ada anggaran yang surplus, dan ada anggaran keseimbangan. Ini dibuktikan nanti kalian untuk mencari, baik dilihat di koran bisa, di media massa bisa, yang penting saya ingin tahu hasilnya. Di situ pasti akan menunjukkan surplus, defisit, atau keseimbangan. Yang dimaksud dengan defisit itu adalah, ya, banyak pengeluaran daripada penerimaan. Kalau disebut surplus berarti banyak penerimaan daripada pembelanjaan atau belanja, atau banyak pengeluaran. Kalau keseimbangan berarti antara penerimaan, antara pengeluaran ini sama, minimal sama. Itu nanti akan menunjukkan, itu nanti tugas kalian di rumah nanti dimasukkan, ya. Tuh. Pengaruh APBN terhadap perekonomian di situ jelas, pengaruhnya sangat besar. Tadi sudah jelaskan bahwa di sini ada beberapa kebijakan, ada nama istilah kebijakan defisit, kebijakan surplus. Kebijakan itu apa? Yaitu keputusan berdasarkan undang-undang, peraturan. Ini kebijakan. Berarti apapun di situ harus dilaksanakan berdasarkan dalam undang-undang. Kebijakan defisit yaitu cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga. Ini berdampak juga, ya. Pemerintah harus bisa mengambil kebijakan mengapa negara mengalami terjadi kenaikan harga atau disebut dengan inflasi. Ini pernah saya ceritakan bahwa pada pertemuan kemarin, karena ketidakkeseimbangan antara jumlah barang dengan jumlah uang, ini terjadi.
Berarti banyak uang yang beredar daripada jumlah barang. Nah, ini kembali lagi kepada undang-undang, kembali lagi kepada kebijakan, yaitu kebijakan pemerintah. Apakah pajak dinaikkan? Apakah produksi diturunkan? Nah, ini kembali kepada kebijakan undang-undang. Jangan sampai terjadi inflasi atau disebut dengan kenaikan harga. Termasuk yang rugi di sini siapa? Yaitu terletak pada konsumen. Jika negara terjadi inflasi, inilah yang harus ditinggalkan juga. Tidak diharapkan. Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya penurunan harga. Surplus berarti terjadi banyak pengeluaran atau banyak penerimaan daripada pengeluaran, sehingga menjadikan surplus atau disebut terjadi pada penurunan harga, disebut dengan deflasi. Itu harapannya adalah keseimbangan. Baik terjadi inflasi maupun deflasi di sini, tentunya pemerintah tidak mengharapkan. Harapannya adalah keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Tuh. Sekarang kita menginjak kepada APBD. Ini tidak kita bahas. Karena apa? APBD dengan APBN ini sama. Pertama, pengertiannya sama, fungsinya sama, tujuannya sama, formatnya juga hampir sama. Yang beda adalah terletak kalau N itu negara, yaitu pusat, kita ambil sampel negara Indonesia. Kalau D, daerah, APBD daerah, bedanya adalah di tempat wilayah masing-masing, yaitu daerah. Cukup di situ saja. Terima kasih. Ya, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa menerima. Kalau nanti kurang jelas bisa ditanyakan, bisa kita lihat di media atau browsing bisa. Yang penting bagaimana anak-anak bisa mengetahui dengan baik dan bisa paham. Ya, jangan lupa nanti ada tugas membuat format APBN. Ya, APBN di situ nanti akan muncul surplus atau defisit atau keseimbangan. Di mana Pak? Bisa lihat di koran. Nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya. Yang penting bisa menunjukkan lah, itulah bentuk contoh APBN pada tahun 2020 bisa kita ambil 2019 kita bisa. Yang penting kalian bisa menunjukkan. Saya cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.